konsistensi, dan lain sebagainya. Apologetika semacam ini berusaha memberikan jawaban rasional dengan susunan evidensi secara mengesankan untuk membuktikan kebenaran Alkitab dan kekristenan sebagai jawaban terhadap tantangan orang non-Kristen berkaitan penyataan Allah di Alkitab. Teman-teman yang terkasih, maksudnya di sini adalah apologetika evidensial ini adalah apologetika yang diterima oleh orang-orang yang di luar Kristen atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, misalnya dalam bentuk logika atau pikiran, fakta dan konsistensi. Tentunya dalam pada zaman sekarang ini banyak isu-isu tentang ketidakpercayaan kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan adanya model evidensial ini atau apologetika model evidensial ini merupakan usaha kita bagaimana kita memberikan jawaban secara pikiran yang benar dan dengan berbagai susunan evidensial secara mengesankan untuk membuktikan kebenaran Alkitab dan kekristenan itu, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada dan kita sebagai orang Kristen percaya kepada Allah. Selanjutnya, penggunaan apologetika secara evidensial adalah apa yang dilakukan oleh Paul Little untuk usahanya menjawab pertanyaan mengenai keberadaan Allah, dan ia memakai beberapa cara pendekatan pembuktian. Di antaranya misalnya ia menyampaikan hukum sebab akibat. Ia mengatakan bahwa tanpa ada suatu sebab tak mungkin ada akibat. Artinya di sini teman-teman, apologetika model evidensial ini adalah cara berpikir kita dan cara kita memberikan jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi dari orang-orang non-Kristen atau di luar Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika mereka mempertanyakan iman kita dan kita bisa menjawab. Tetapi dalam pada model evidensial ini ada pendapat-pendapat dari beberapa para ahli bahwa pembuktian keberadaan Allah itu dibuktikan dengan hukum sebab akibat. Selanjutnya, manusia dan alam semesta ini pasti merupakan akibat dari suatu sebab tertentu, suatu penyebab terakhir yang tidak disebabkan oleh apapun, itulah Allah. Selain itu, ia juga menuliskan tentang adanya perencanaan berkaitan dengan susunan dan pola alam semesta. Baginya tak seorang pun akan berpikir contohnya bahwa jam tangan bisa ada kalau tidak ada seorang perancang pandai yang membuatnya. Artinya di sini pembuktian ini bahwa segala sesuatu terjadi pasti ada penyebabnya. Akibat yang terjadi atau sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya. Demikian juga halnya dengan alam semesta, segala kerumitannya yang luar biasa dianggap dapat terjadi secara kebetulan. Maka anggapan semacam itu tak masuk akal bagi manusia. Alam semesta demikian ada karena ada perancangnya. Itu adalah petunjuk tentang adanya Allah di alam semesta.
Di sini teman-teman ada juga seorang yang bernama Fleming dalam tulisannya menolak pendapat dari Aquinas ini. Dia mengatakan bahwa kelemahan di dalam berargumentasi pertama pendapat yaitu menunjukkan bahwa penyebab pertama itu tidak mungkin sama dengan perancang pertama. Dalam usaha manusia menemukan penyebab berdasarkan akibat, tetap tak bisa memastikan bahwa akibat-akibat itu ditimbulkan oleh penyebab yang sama. Seandainya pun penyebab pertama memang ada, hal itu tetap tidak memastikan bahwa penyebab pertama sama dengan perancang, karena pembuat dan perancang sesuatu yang tidak selalu pelakunya sama. Artinya di sini penyebab dari akibat-akibat atau sesuatu yang terjadi pasti penyebabnya berbeda-beda. Tidak mungkin satu hal ini terjadi dan satu hal yang lain terjadi, tidak mungkin sama penyebabnya. Selanjutnya yang kedua adalah ala-ala yang diperoleh melalui argumen semacam di atas tidak bisa dipersamakan dengan ala yang dipercaya oleh orang Kristen. Iman orang Kristen memang mempercayai Allah sebagai pencipta. Hal ini berarti dengan sendirinya ia sekaligus mempercayai sebagai penyebab pertama dan perancang alam semesta. Namun berbeda dengan cara argumen Aquinas, kepercayaan orang Kristen ini berdasarkan presuposisi wahyu Allah, bukan karena hasil pengambilan kesimpulan secara rasional. Di sini dikatakan bahwa kepercayaan yang dianut oleh atau ala-ala yang dipercayai oleh orang lain tidak sama dengan Allah yang kita percayai dalam Kristen. Yang kita percaya, Allah yang kita percayai dalam Kristen adalah Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Alkitab mengajarkan bahwa sesungguhnya Allah hanya dikenal melalui iman. Jika kebenaran iman Kristen harus berdasarkan pemahaman rasional, maka hal ini sama dengan suatu tuntutan bahwa ciptaan dan tak dapat diakui kebenarannya. Di sini dikatakan bahwa Alkitab mengajarkan kita mengenal Allah itu dengan iman kita. Seberapa iman kita mengenal Allah? Bukan karena kita mengenal Allah bukan berdasarkan pikiran kita, bukan berdasarkan logika kita, tetapi kita mengenal Allah dengan iman kita, ditunjukkan dengan iman kita kepada Allah itu sendiri. Selanjutnya, bagi iman orang Kristen, tanpa presuposisi kebenaran manusia tak mungkin membuktikan apapun. Jadi di dalam penginjilan, jika terjadi pembicaraan yang mengarah kepada argumen berpikir tentang Allah, kita hanya dapat memulainya dari dua sisi, yaitu dari Allah dan manusia. Orang non-Kristen mengikuti pandangan yang bertitik tolak dari manusia. Sebaliknya, pikiran Kristen yang otentik harus dimulai dengan presuposisi bahwa Allah hidup Tritunggal yang sempurna.
mengesankan untuk membuktikan kebenaran Alkitab dan kekristenan sebagai jawaban terhadap tantangan orang non-Kristen berkaitan penyataan Allah di Alkitab. Maksudnya di sini kesimpulan dari model evidensia ini adalah model evidensia apologetika. Model evidensia ini adalah apologetika atau pembelaan yang kita lakukan atas apa yang kita terima, atas iman kita. Bagaimana kita membela iman kita, mempertahankan iman kita pada saat orang-orang di luar Kristen mempertanyakan iman kita, dan kita dengan model evidensial ini kita bisa memberikan jawaban secara pikiran yang baik dengan susunan evidensi yang telah kita bahas pada hari ini, dan kita bisa membuktikan kebenaran Alkitab dan kekristenan kita, kebenaran Allah, keberadaan Allah, dan iman kita kepada Allah. Kita bisa membela dan bahkan mempertanggungjawabkan iman yang kita peroleh itu dengan mempelajari apologetika model evidensia ini. Demikian hasil diskusi kami, dan sekarang kami mempersilahkan teman-teman, jika ada teman-teman yang kurang memahami materi yang telah kami paparkan di debat ini, boleh dipertanyakan. Minimal satu pertanyaan setiap satu kelompok. Dipersilakan. Jadi salah satu argumen dari Thomas Aquinas ini adalah argumen kosmologis atau penyebab pertama kosmos, dan argumen teologis atau perancang pertama. Jadi yang menjadi pertanyaan kami dalam hal ini adalah, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan argumen kosmologis dan argumen teologis berdasarkan argumen dari Thomas Aquinas ini, yang serta berikan contohnya bagi kami supaya kami dapat mengerti. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, apakah argumen Thomas Aquinas ini salah satu model dari evidensial atau bukan? Jadi demikian saya. Langsung saja pertanyaan kami, bagaimana model evidensial mengatasi argumen-argumen yang tidak mengakui tentang keberadaan Allah? Coba berikan apa strategi yang dipakai oleh model evidensial tersebut. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 1 memberikan pertanyaan. Itu pertanyaannya, jelaskan bagaimana hubungan antara model evidensia ini dengan Allah serta alam semesta yang melibatkan adanya sebab akibat. Demikian. Baik, kami dari kelompok 3 mau bertanya, apa yang harus kita jelaskan atau kita jawab ketika ada orang di luar Kristen yang menanyakan tentang keberadaan Allah saat ini. Jadi bagaimana kita menjelaskan hal demikian? Terima kasih. Baik.
Baik, kami dari kelompok 3. Sebelum kami memberikan pertanyaan, apakah boleh kesimpulannya ditampilkan? Kesimpulannya dikatakan bahwa model evidensi adalah suatu apologetika atau pembelaan atas apa yang diterima dan berusaha memberi jawaban rasional untuk usulan evidensi secara mempertahankan untuk membuktikan kebenaran Alkitab dan kekristenan sebagai jawaban terhadap tantangan orang Kristen berkaitan pernyataan Allah di Alkitab. Jadi yang kami tangkap dalam pembahasan saudara bahwa apologetika evidensia ini usaha yang dilakukan untuk yang disampaikan kepada orang non-Kristen, dan penggunaan apologetika ini secara evidensial adalah untuk menjawab pertanyaan tentang keberadaan Allah. Jadi pertanyaan kami di sana berdasarkan konteks hukum sebab akibat tadi, apakah itu dapat membuktikan bahwa model evidensia ini tentang pernyataan keberadaan Allah, apa hubungannya dengan hukum sebab akibat terkait dengan pembahasan saudara tentang argumen-argumen yang telah dipaparkan tadi. Demikian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok. Pertanyaan pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Sofi tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan argumen kosmos dan argumen teologis. Kami akan menjawab argumen kosmologis menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada memiliki sebab. Alam semesta ini ada dan untuk setiap kejadian atau keberadaan pasti ada penyebabnya. Ketika berbicara tentang asal mula alam semesta, argumen ini bisa menunjukkan bahwa alam semesta tidak mungkin ada tanpa penyebab pertama yang tidak bergantung pada apapun yang oleh banyak orang dianggap sebagai Tuhan. Dalam hal ini keberadaan Tuhan dipandang sebagai penyebab utama dari segala sesuatu. Jadi argumen kosmologis ini adalah menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada sampai saat ini memiliki dan punya sebabnya. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini pasti ada pencipta dan penyebabnya. Itulah argumen kosmologis. Sedangkan argumen teologis adalah menyatakan bahwa alam semesta ini memiliki keteraturan dan desain yang sangat teratur. Kehidupan dan alam semesta ini tampak dirancang dengan tujuan tertentu sehingga ada bukti adanya perancang atau pencipta. Artinya di sini teman-teman, argumen teologis ini menyatakan bahwa dalam alam semesta ini memiliki keteraturan dan desain-desain yang teratur. Dan pertanyaan kedua yaitu apakah argumen Thomas Aquinas termasuk model evidensia? Kami dari kelompok menjawab bahwa argumen-argumen yang diajukan oleh Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologica termasuk dalam model evidensia, khususnya dalam konteks argumen rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi kami dari kelompok menyimpulkan bahwa argumen Thomas Aquinas ini termasuk dalam model evidensia. Aquinas mengembangkan apa yang dikenal sebagai 5 jalan atau 5 ways untuk membuktikan eksistensi Tuhan melalui pemikiran filosofis dan bukti yang dapat
diterima secara logis. Sebagai contoh argumen Aquinas ini yaitu sebagai contoh spesifik dari keindahan dan keteraturan alam semesta yang tampak dirancang dengan tujuan tertentu, bahwa kita percaya bahwa keteraturan ini bisa tercipta secara kebetulan dan tanpa pengaruh dari desain yang lebih besar. Jadi argumen di sini kami menyatakan bahwa dalam model evidensial ini argumen Thomas Aquinas termasuk dan dinyatakan termasuk dalam model evidensial. Demikian jawaban dari pertanyaan saudari Sophie. Sekarang kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari saudari Erta, yang sebagai pertanyaannya adalah apa hubungan sebab akibat dengan apologetika evidensial. Hubungan sebab akibat dan model evidensial memiliki hubungan yang erat dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan, khususnya dalam konteks penelitian dan pemecahan masalah. Sebab akibat dalam penelitian atau analisis merujuk pada hubungan antara dua peristiwa atau fenomena, di mana satu peristiwa atau sebab menyebabkan terjadinya peristiwa lain atau akibat. Memahami hubungan sebab akibat membantu kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa atau hasil tertentu. Sedangkan model evidensial atau model berbasis bukti adalah pendekatan yang digunakan untuk membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang kuat dan relevan. Dalam konteks ini, bukti yang terkumpul berfungsi untuk mendukung atau membantah hipotesis atau klaim tertentu seperti hubungan sebab akibat. Jadi hubungan sebab akibat dengan model evidensial ini adalah terkhusus dalam konteks penelitian dan pemecahan masalah. Bagaimana kita menghadapi sesuatu yang terjadi atau akibat-akibat yang terjadi dengan adanya hubungan sebab akibat ini dengan model evidensial, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Demikian jawaban dari pertanyaan saudari Erna. Dan sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Hesti. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita memberi jawab ketika ada orang non-Kristen yang menanyakan keberadaan Allah. Di sini kami akan menjawab bahwa ketika seseorang yang bukan Kristen atau di luar Kristen menanyakan tentang keberadaan Allah, pendekatannya harus, cara kita menjawab yaitu dengan menghargai kita bisa menjawab dengan mulai dengan menghargai keyakinan atau pandangan mereka. Kita tidak langsung memberi atau menolak pertanyaan-pertanyaan mereka. Kita melakukan pendekatan
dan kita mulai dengan kita menghargai keyakinan atau pandangan mereka tentang kita, dan kita menanyakan apakah mereka, apa yang mereka pikirkan atau rasakan tentang keberadaan Allah itu. Ini menunjukkan bahwa kita mendengar mereka dan membuka dialog terhadap mereka supaya dengan secara sopan kita bisa menjawab keberadaan Allah itu kepada mereka. Baik, seterusnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Elvi. Sebagai pertanyaannya, jelaskan hubungan antara model evidensia tentang Allah serta alam semesta yang melibatkan adanya sebab akibat. Kami akan menjawab, kita mengetahui bahwa Allah sebagai penyebab pertama atau kausal prima dalam banyak tradisi agama, terutama dalam agama-agama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Allah dianggap sebagai penyebab pertama yang tidak dapat dijelaskan dengan sebab dan akibat, seperti yang berlaku dalam alam semesta. Kedua yaitu alam semesta sebagai akibat dari kehendak Allah. Alam semesta dianggap sebagai hasil dari kehendak Allah. Dalam pandangan ini, alam semesta adalah akibat dari tindakan Allah yang menciptakan dunia berdasarkan kehendaknya. Kehendak Allah inilah yang menyebabkan alam semesta ada, dan segala sesuatu di dalamnya mengikuti hukum sebab akibat yang ditetapkan olehnya. Allah menciptakan alam semesta dengan tujuan tertentu, dan segala peristiwa dalam alam semesta ini merupakan akibat dari keputusan yang lebih tinggi, yaitu kehendak Allah. Ketiga, sebab dan akibat dalam alam semesta. Dalam kerangka alam semesta, sebab dan akibat berlaku sebagai hukum Allah. Setiap peristiwa atau perubahan yang terjadi dalam alam semesta seperti pergerakan planet, pertumbuhan, tumbuhan, atau peristiwa manusia memiliki sebab akibat yang dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan. Jadi hubungan antara model evidensial dan sebab tentang Allah yaitu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah, dan tentunya memiliki hubungan sebab akibat. Apa sebab dan apa akibat mengapa Allah menciptakan alam semesta ini. Demikian yang bisa kami paparkan dalam diskusi ini. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang bisa, jawaban-jawaban yang bisa kami sampaikan, dan kami dari kelompok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan kami bisa memaparkan materi pada hari ini. Dan